Nggih, jadi la ilaha illallah, terus la ilaha illallah, la ilaha illa anta, dan la ilaha illa ana itu proses gitu, Proses. Dari mulai pengenalan Allah dari sifat ilmiah Iya. sampai ke sir-bisir tadi. Lah maka kalau la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, itu sebenarnya itu kalau kita mengkaji sifat-sifat Allah ke-20, dia akan tahu rincian itu sendiri. Karena apa? Kalau kita sudah mengenal dalam sifat ma'ani yang duduki pada sifat nafsiyah, nanti baru bisa, ternyata aku dan dia tuh sama. Sifatnya ribuan, tapi kembalinya datnya adalah satu. Bagian listrik ini, arus listrik ini, ada yang kipas, ada yang lampu dan seperti TV dan sebagainya. Tapi sebenarnya semua tuh hak mengaku aku listrik. Arusnya hanya satu. Arusnya hanya satu. Dipandang sifatnya banyak, tapi sebenarnya adalah satu. Kalau dibabar ngebai jagat, yen ringkes manjing wong sawiji-wiji, yaitu apa? Allah yang sejati. Ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel Martabat 7 Syatori yang Gerobokan. Kita masih suasana lebaran. Jadi sebelum kita memulai podcast pada malam hari ini, Sugeng Riyadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yai. Sugeng Riyadi minal aidin wal faizin. Podo-podo. Mohon maaf kepada seluruh pemirsa setia channel Martabat 7 Syatori yang Gerobokan, kita agak lama karena momen lebaran itu banyak sekali tamu. Jadi karena di Syatoria itu ada budaya yang namanya pisowanan waktu Idul Fitri atau Syawal itu hampir 10 hari. Jadi banyak sekali salik-salik yang datang kepada mursyid untuk melakukan pisowanan. Nek bahasane para sepuh itu hari ini nyambung sanat. Untuk pada malam hari ini seperti biasa karena sekian lama tidak melakukan podcast, ini banyak sekali pertanyaan yang sudah dirangkum oleh tim kita. Jadi ada 18 pertanyaan ya, semoga saja untuk podcast malam ini bisa terjawab semuanya. Kemudian banyak sekali salam-salam yang yang dititipkan oleh para pemirsa kagem Romo Yai. Banyak salam saking para pemirsa Romo Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ujung barat sampai ujung timur, karena dari Sorong, saudara kita Sorong Papua juga juga melihat podcast kita. Jadi untuk pertanyaan yang pertama nih Mbak Yai, ini mempercepat waktu. Niki dari akune Anam Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, meminta penjelasannya perihal ingkang angka setunggal niku la ilaha illallah, utawi artine tiada Tuhan yang hak kusembah kecuali Allah. Yang nomor 2 itu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hakku sembah kecuali Dia. Yang ketiga itu la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang hak kusembah kecuali kamu. Yang keempat adalah la ilaha illa anna, tiada Tuhan yang hak kusembah kecuali aku. Lah penjelasan niku pripun Yai? Mungkin bisa dijelaskan secara detail cara mempelajarinya, tata cara melakukannya dan lain-lain, matur suwun. Ini pertanyaan dari akunnya Anam Boyolali, Mbah. Jadi bertanya tentang perihal
apa maksud tujuan atau arti atau gimana gitu makomnya dengan tentang la ilaha illallah itu letaknya di mana, Mbah? Monggo, Mbah. Ya, jadi zikir pertama di dalam tataran satoriyah atau di dalam ajaran satoriyah. Jadi zikir pertama itu adalah yang namanya zikir nafi dan isbat. Okay. Zikir nafi itu dalam arti menolak dunia seisinya. Okay. Dan isbat menetapkan yang iya, yang diterima. Maka kalimat itu dengan kalimat la ilaha, itu tiada Tuhan yang aku sembah, dalam arti dunia seisinya ini enggak ada siapa-siapa, semua adalah makhluk. Okay. Maka dengan tujuan ini untuk membuang sifat keagungan makhluk dari hati. Jangan kita percaya kepada bentuk makhluk apapun. Sehingga sampai kita kepada malaikat, kepada Muhammad Rasulullah jangan percaya. Yeah. Karena itu makhluk. Yeah. Nah, karena kita percaya kepada beliau, para malaikat maupun para Rasulullah, para nabi itu karena dia adalah utusan Allah. Utusan Allah, juga dia ada awal bahkan juga ada akhir. Sifatnya adalah makhluk. Maka jangan percaya kepada makhluk bentuk apapun. Bisa nyelakake, bahkan bisa membahagiakan. Jadi semua itu adalah hanya Allah yang ada. Nah, dengan isbat itu illallah, yang ada hanya Allah. Dalam arti apa? Ini untuk mendatangkan atau untuk memasukkan sifat keagungan kholik di dalam hati. Dalam hati. Jadi kita jangan percaya siapapun, hanya kepada sang kholik, sang maha pencipta, sang maha kuasa, yang maha segalanya. Karena kita, maka zikir ini untuk merujuk, karena kita ini kena gravitasi, ya, kena gravitasi bumi ini. Untuk kita kembali kepada Allah, maka zikir itu sangat diutamakan. Dan kalimat zikir la ilaha dengan memanjangkan la-nya. Dengan illallah, yang ada hanya Allah. Jadi semata-mata pandangan ini enggak ada apa-apa, semua itu adalah makhluk. Yang ada itu makhluk. Ilallah, sebenarnya yang ada hanya Allah saja. Maka untuk menggiring perasaan, untuk menggiring segala sesuatu di dalam diri itu selalu, semua itu adalah lari kepada Allah. Untuk menggiring la ilaha, untuk meniadakan dunia inilah. Dunia seisinya. Dunia seisinya ini untuk meniadakan. Maka itu termasuk diri kita juga, Pak. Iya, termasuk diri kita ini. Jadi kita belajar meniadakan dunia ini. Yang ada hanya Allah. Itu khususnya supaya kita bisa melepas nafsu amarah. Karena zikir la ilaha dan illallah nafi isbat ini untuk pelepasan nafsu amarah. Nafsu amarah itu kobaring api asmara dunia, supaya kita tidak cinta kepada dunia. Bagaimana? Maka digiring dengan pandangan zikir itu untuk melepaskan dunia, dan kita untuk memasuki sifat-sifat yang hak. Terus gini, Mbah, kata Allah sendiri kan setiap orang itu punya pandangan tentang Allah ini siapa. Terus untuk menggiring sugesti atau menggiring cara berpikir, menggiring pikiran kita untuk menuju kepada Allah yang betul-betul Allah. Karena Allah itu punya sifat 20 itu. Lah, bagaimana caranya nih, Mbah? Ya. Maka untuk menggiring itu di dalam torekoh itu ada tata-tata tersendiri tentang torekoh. Jadi ini makom apa, makom apa, makom apa. Karena apa? Yang jelas saja nafsu amarah itu intisarinya nafsu yang tidak mau mengalah, nafsu yang sangat takut kepada kematian, ya. Nafsu yang akan takut segala-galanya kehilangan dunia ini. Nah, maka zikir itu untuk belajar kita
apa ya, sugesti untuk menggiring dengan akal dan pikiran atau pandangan kita ini untuk belajar melepaskan dunia, maka zikir la ilaha dan ilallah. Nah, supaya kita menengah lagi, kalau itu memang nafsu amarah itu sudah reda, maka diganti zikir yang namanya zikir isbat, ilallah, ilallah. Jadi karena pandangan la ilaha niku semua dunia sudah nggak ada ya, wis tipis sekali, sudah tipis, baru mengatakan ilallah, jangan dikasih dengan la ilaha. Memang keyakinan sudah masuk di dalam hati yang dalam, bahkan dunia ini sebenarnya hanya bayang-bayang saja. Sebenarnya dunia ini hanya ilusi saja, sebenarnya nggak ada. Itu baru kita zikir dioper dengan zikir yang namanya isbat, ilallah, 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 ilallah. Allah anane, Allah anane atau Allah yang ada, Allah yang ada, Allah yang ada, Allah yang digiring selalu dipojokkan. Jadi supaya fikir kita ini sudah nggak punya tempat untuk lari mikir yang lainnya. Nah, zikir isbat ini untuk meredakan, untuk mengendalikan nafsu alwamah. Nafsu alwamah itu gravitasi bumi. Kalau amarah itu gravitasi api. Anasir api dan alwamah ini anasir dari bumi. Lah anasir bumi ini merbawani, monggo anasir bumi ini sifatnya serakah. Anasir bumi ini sifatnya kukuh, bakuh, kuat dan sentosa. Ya bagaimana lambangnya bumi ya. Nah, ini nafsu alwamah ini adalah sifatnya serakah itu tadi. Nah, amarah itu dengki, serai, benci, jahil, metake, lopen, dawen, panasten, saru, kasar, misuh, ngunem, nyadur, nacat, maidu, ngalem. Itu amarah, kerjanya amarah. Kalau alwamah itu kerjanya adalah ngongkrong. Ngongkrong orang, ngelem. Ya, ngalem, ngongkrong. Debyo kepengen kondang. Sekti kepengen sekti. Ngongkrong debyo sekti. Ya, suka ngugung hawa. Hawa itu bukan nafsu ya. Hawa itu karep, ngugung hawa, karem marang nafsu. Terus ngujo swara seru, tur doyan turu, nafsu alwamah. Nah, nanging upama didikiri itu nafsu amarah itu membesarkan tekad. Tapi alwamah ini sebenarnya lobo sifatnya. Sifatnya sentoso, nggak punya bosen. Tadinya di dalam kemaksiatan mungkin saja ya wis koyo ngopo membunuh orang, maksiat yang seperti apa nggak pernah pas. Tapi akhirnya kalau sudah tahu jalan, dia itu sudah lari kepada keilahian, sudah tahu jalan. Nah, maka seperti Sayyidina Umar, zikir sudah banyak orang banyak, zakat sedekah banyak orang banyak, sholat sudah banyak orang banyak, sehingga sholat itu nanti kentang waktu kok nggak ada sholat waktu yang lain lagi. Sunah-sunah sudah dilakukan semua, sudah semua komplit, sak wajib 50 waktu, kurang. Nah, dan sebagainya, zikir banyak orang banyak dan sebagainya. Sifatnya orang duwe bosen. Itu adalah alwamah, zikirnya illallah, 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 illallah. Nah, kalau ini sudah reda nafsu alwamah, maka muncullah yang namanya nafsu sopiyah. Niki perbawanya angin, atau gravitasi angin di dalam diri kita itu juga ada angin. Itu sopiyah, warnanya kuning. Itu sifatnya adalah nafsu kopiyah, nafsu terselubung dan sebagainya. Maka zikir ini nafsu sopiyah itu apa namanya? Nafsu sopiyah itu sukanya itu dia suka kepada kebaikan, tapi dia sendiri belum mampu melakukan. Dia benci kepada keburukan, tapi dia sendiri masih asik di dalamnya. Itu biasanya nafsu sopiyah itu. Tapi kalau ada orang salah, wah bukan main lagi ikut-ikut nih.
bencinya enggak main-main. Bencinya bukan main. Tapi dia sendiri masih asik di dalamnya. Nah, dia suka kepada kebaikan. Kalau ada orang baik, memang sayang, cinta dia, seneng. Wah ya, bukan main, tapi dia sendiri belum mampu melakukan. Nah, nafsu Sopiah ini adalah suka seperti layaknya angin kemerusuk omongan wis nganti nyiprat-nyiprat. Idune ngomong serang dintek niku namine nafsu wus, ngomong kemerusuk. Maka nafsu Sopiah ini angin itu kalau mengibit-ibit itu namanya samirono kalau bahasa Jawa itu sifatnya bikin kekes, bersepoi-sepoi, bikin kekes, ngantuk. Tapi nak gede itu kalau besar tuh puting beliung, nggak ada perkara yang nggak rusak diterjang oleh puting beliung. Misalnya seperti itu, seperti penyanyi yang elokohnya baik, panggilan jiwa yang bagus dan ngayun sehingga kita membayangkan cakrawala itu nanti lepas di angkasa, nggak ada batasnya dan sebagainya itu. Maka nafsu Sopiah ini supaya kita bisa mereda atau mengendalikan nafsu Sopiah itu dengan zikir ismudat, yaitu Allah, 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 Allah. Itu namanya zikir ismudat untuk mengendalikan hawa nafsu. Nah, maka zikir Allah sendiri lah, maka nanti sampai ke nafsu mutmainah dan sebagainya itu. Nah, zikir itu kalau itu nafsu Sopiah sudah reda, sudah agak mengurang tipis lah, nanti muncul nafsu mutmainah. Mutmainah itu putih warnanya, itu air. Nah, nafsu mutmainah ini sistem kerjanya. Nah, ini kalau dia benar kebaikan, pandangan baik, lakukan yang baik, jalannya yang baik, yang benar itu demen teteki, suka berpuasa, suka zikir, suka wirid, suka nyepi dan sebagainya. Nah, yang intisari itu teteki itu lakon-lakon tirakat. Demen teteki poreh suci, moho narimo poreh sampurno, dipitnah, dicacat, dipaidu, diterima dengan ikhlas dengan tujuan supaya sempurna. Tapi kalau dengan aplikasinya itu salah, niku dhewekne apa ya? Aplikasinya cara mengaplikasikan salah sarang cak-cakane ini, maka itu nanti kayak seperti kerbau. Seperti kerbau sifatnya. Artinya apa? Dia tuh nggak hidup, jadi enengnya meneng lamun kodeng, hanya diam kayak orang majnun itu, diam. Terus kebutuhan itu selalu digebuk, yang nafsu tiga itu selalu ngeroyok kebutuhan, keinginan kan, tapi dia malas. Dia malas, kodeng, dia meneng lamun kodeng. Akhirnya apa? Moh rekoso, nggak mau apa ya, rekoso. Akhirnya moh rekoso, moh pakumpulan, jalan wedi marang pegawian. Enengnya meneng ngengkleng lamun kodeng. Akhirnya apa? Utang selang. Dia utang, minjem, tapi dia nggak mau membalikan dan sebagainya. Melek gendong lali dan sebagainya itu tadi. Karena dia males bekerja. Akhirnya apa? Dipenjarakan, ya mau diapa-apa mau, dibunuh saja mau kok. Nafsu kebu. Itu nafsu yang 4 ini adalah ini nafsu kewani, yang terdiri dari gravitasi bumi, yaitu anasir geni, bumi, banyu, angin. Walakot kolaknan insani min solalatin mintin, kau ciptakan manusia dari sari pati bumi. Itu 4 unsur, elemen 4 ini ya terdiri dari jasad kita ini. Maka niku nafsu kewani. Maka
zaman Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, Isra wal Mi'raj itu dalam arti Kanjeng Nabi itu meninggalkan nafsu-nafsu kewani dia supaya bisa naik atau menuju kepada nafsu-nafsu insani dan kerohanian yang meninggi itu. Nah, 4 sifat ini adalah gravitasi bumi yang wujudnya jasad kita ini. Itu anasir 4 yang anasir ada di jasad. 4. Maka kita mengikuti anasir 4 ini adalah kita sama juga menyembah Lata, Uzza, Hubal yang terdiri di jasad kita sendiri ini. Arca kita sendiri. Arca dalam bentuk jasad kita sendiri. Kita menyembah arca kita sendiri. Nah, ini dengan penggiringan ini, maka zikir ini kalau diterangkan di dalam satrah ini sendiri, maka zikir Allah, Allah, Allah. Luwih dekat lagi, Allah ini dibuang hurufnya yang depan kan alif lam lam ha. Dibuang hurufnya yang depan alif, yaitu jadi lillah. Ibadah bentuk apapun kalau kita tidak lillah nggak akan jadi. Kata lillah sendiri itu secara detail penjelasannya berikut. Nah, lillah itu ya lillahi ta'ala, tidak terdorong, tidak tertarik, sehingga sudah menjiwa kan. Lillah itu tidak terdorong, tidak tertarik, tidak punya tujuan ben dan sebagainya, buatan lillahi ta'ala, pasrah, nyerah. Kata lillah sendiri ya dibakas jawabannya ya dengan sendirinya. Tapi ibadah dengan sendirinya ya tak mungkin orang-orang itu berbuat ibadah kalau tidak ada rangsangan yang lainnya. Kadang misalnya gini Mbah, sodakoh orang jaluk ganjaran, terus rangsangan untuk kita bersodakoh biar jaluk ganjaran ya harus tahu hikmahnya, harus tahu jalannya lah gitu kan. Maka lillah. Nah, supaya cepat dekat lagi dengan lillah ini kan lam ha. Maka dibuang hurufnya yang depan lagi jadi lahu. Nah, supaya kita bisa bagaimana kita bisa menyatu lagi, dekat lagi kepada Allah. Lagi kepada Allah. Jelas lagi kepada Allah. Dibuang hurufnya yang depan lagi. Jadi hu lah. Zikir hu ini namanya domir sa'am kan. Jadi domir sa'am ngentei. Jadi Quran 30 juz itu semua di dalam kalimat hu. Terangkum di dalam zikir hu. Nah, maka ada kata la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, huwa dia. La ilaha illa anta, kamu. La ilaha illa ana, aku. Maka di situ sebenarnya itu Anda untuk mengiring pandangan. Pandangan supaya dia bisa memandang kekuasaan Allah. Bisa memandang kekuasaan Allah. Saya bisa memandang Allah karena kamu. Saya mandang karena kamu. Berarti itu kan dengan penyeberangan kita mengenal Allah, tapi dengan yang namanya makrokosmos, jagat gede. Nah, maka ada dia, ada kamu, dan sebagainya. Nah, kalau la ilaha illa ana, itu paling mendalam lagi. Nah, di situ ada kata-kata tulisan Arab yang mengatakan man aropa nafsah fakot aropa robah. Jadi di situ adalah barang siapa tahu dirinya sama juga tahu Tuhannya. Nah, maka ini nanti keterangan kalau kamu ingin lebih jelas lagi berarti mengajinya kepada sifat. Jadi ngajine niki tenggene ngakoit 50 diambil 9, yang 9 ini masuk ke sifat Rasul. Nanti mungkin yang belakang ada yang tanda-tanda mursyid yang sejati itu bagaimana itu tadi mungkin. Sifat Rasul. Sifat Rasul ada 9, yang 4 itu adalah wajibnya, yang 4 adalah mokal, yang 1 adalah jaiz. Nah, tinggal 41 ini larinya kepada sifat Allah, yang 20 sifat wajib, yang 20 sifat mokal, dan yang 1 sifat jaiznya. Nah, nanti apabila ingin
mengetahui bagaimana kita bisa masuk di dalam benar-benar, maka di situ kita harus bisa belajar mengkaji yang utama adalah sifat Allah itu ke 20 yang dibagi 4 itu lungguhnya di mana nanti ada keterangan. Berarti untuk kita untuk bisa mengenal Allah secara nyata, kita mengenal Allah secara benar, itu kita harus memahami tentang apa sifat Allah itu tadi. Iya, karena ini masih bangsa ilmiah kan, masih bosot cangkem kan, masih bosot cangkem. Ya seperti itu dengan penyampaian dengan cangkem. Karena zikir hu sendiri ada zikir hu itu di atasnya zikir sir, sir bisir itu ada lagi. Hu. Itu walaupun itu sudah sir, tapi semua itu adalah masih bosot cangkem. Masih bosot cangkem. Tegese masih percaya kepada uni, ucapan dan suara itu masih bosot cangkem. Yang sir bisir itu lagi lebih dalam lagi ada. Kita zikir tanpa uni. Berarti untuk mengenal Allah sendiri itu dimulai dari ilmiahnya dulu. Ilmiah dulu. Nanti melari ke sir bisir itu tadi, Mbak. Prosesnya lewati situ, Mbak. Nah, terus gini, Mbak. Beberapa kali saya mendengar percakapan tentang orang-orang yang menganut mempelajari tentang Torekoh, Mbak. Jadi kata melepaskan dunia atau membenci dunia itu seolah-olah ada kasus seperti ini, Mbak. Dia punya uang 1 juta misalnya. Nah, 1 juta ini tidak dibagi kepada keluarganya, tapi disedekahkan semua. Ada kasus seperti itu. Nah, menurut jenengan, apakah ini langkah yang tepat atau langkah yang benar itu seperti apa? Ya, maka seperti itu juga nggak benar karena ada aturan sendiri. Nah, sedangkan sedekah saja kalau keluarganya itu masih kekurangan, kan nggak sah kan. Jadi kita sedekah keluar dari keluarga itu harusnya keluarga harus cukup dulu. Kalau keluarga cukup baru keluar. Itu dalam hukumnya seperti itu kan. Seperti itu. Itu juga nggak benar seperti itu. Itu masuk Mbah, masuk kaum gagal paham atau seperti gagal paham. Gagal paham. Gagal paham. Kadang-kadang yang kita takuti banyak masyarakat mengatakan seperti itu, Mbah. Jadi engko nek nganu Torekoh engko ora mikir keluargamu. Engko terus sak paran-paran. Lah iya maka seperti itu, Mbah. Kita membelanjakan rezeki dari Allah itu betul-betul harus ada jalannya. Nah, itu loh Pak Kibat sekali dini konifa fitratalah. Itu kan. Jadi hadapkanlah wajahmu apabila kamu itu ingin merubah nasibmu. Karena kalau kita tidak bisa menghadapkan agama, maka nggak akan bisa merubah nasib itu secara benar. Karena fitrah itu akan kembali fitrah itu sendiri, artinya apa? Perubahan itu akan menguntungkan dan merugikan kita sendiri. Akan menguntungkan dan merugikan kita sendiri. Maka manusia itu tidak akan, Allah nggak mau merubah nasib seseorang kalau seseorang itu nggak mau merubah dengan nasibnya sendiri. Tapi dengan syarat merubah nasib ini ya harus dengan dasar agama, dengan pandangan, dengan aturan. Agama itu kan aturan kan. Ada aturannya sendiri supaya nggak nungsang jempalik. Kadang-kadang kebanyakan orang itu karena mengejar yang namanya pahala, tapi malah dia tidak sadar dia berlaku dosa. Termasuk itu tadi. Termasuk itu meninggalkan kewajiban keluarga. Iya. Termasuk gagal paham itu. Gagal paham. Oke. Jadi untuk pertanyaan yang pertama ini tadi, ini adalah proses perjalanan pengenalan tentang Allah dari yang kimia, apa namanya tadi, Mbah? Kimia gitu, Mbah. Sifat. Dari ucapan sampai ke sir. Iya. Dari syariat lari ke bangsa ilmiah. Bangsa ilmiah. Ilmiah itu menerangkan tentang nama-nama Allah kan dengan bahasa-bahasa istilah. Bahasa istilah. Seperti tidur. Tidur itu temannya wujud. Yang wujud dalam tidur itu bagaimana? Apa ya seperti wujud bentuk yang maujud ini kan ya enggak, tapi kan yo kak wujudnya ada. Untuk saja ada wujudnya kok. Jadi la ilaha illallah, terus la ilaha illallah, la ilaha illa anta, dan la ilaha illa ana itu proses, gitu. Proses dari mulai pengenalan Allah dari sifat ilmiah, sampai ke sir bisir tadi. Lah maka kalau la ilaha illallah, la ilaha illa
huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, itu sebenarnya itu kalau kita mengkaji sifat-sifat Allah ke-20, dia akan tahu rincian itu sendiri. Karena apa? Kalau kita sudah mengenal dalam sifat ma'ani yang duduki pada sifat nafsiyah, nanti baru bisa, ternyata aku dan dia tuh sama. Sifatnya ribuan, tapi kembalinya datnya adalah satu. Bagian listrik ini, arus listrik ini, ada yang kipas, ada yang lampu dan seperti TV dan sebagainya. Tapi sebenarnya semua tuh hak mengaku aku listrik. Arusnya hanya satu. Arusnya hanya satu. Dipandang sifatnya banyak, tapi sebenarnya adalah satu. Kalau dibabar ngebai jagat, yen ringkes manjing wong sawiji-wiji, yaitu apa? Allah yang sejati. Ya itu. Oke. Makasih Mbah Nun. Ini pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya hidayat.sarip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam torekoh banyak orang yang menyepelekan torekohnya setelah dibaiat karena merasa tidak ada perubahan atau merasa tidak berguna zikir-zikir dalam torekoh ini. Lah niku pripun Mbah? Nah, maka di dalam torekoh itu kan sebelum torekoh itu sudah dijanji tujuanmu apa? Ya, kalau di dalam torekoh Satariyah itu kalau datang ke tempat saya janji dulu sebelum biat. Sebelum biat. Kamu mau apa? Mau cari apa? Kalau kamu ingin mencari lunak ben jaduk, digdoyo kanuragan, joyon kasandikan, guna pengasihan, kajen keringan, dunyo bondo, diutang ben bisa nyarutang, melarat ben sugih, dalane senes mriki. Lah ngoten to? Nggih. Dalane senes mriki. Senajan tengah jengkulo nak tujuane kaya ngoten niku, kenging jenengan medal. Mundur. Tujuane teng mriki namung siji tok til. Apa? Namung kepengin dadi magang umat Muhammad sarta umat Islam kanthi dasar agama Islam yang dipertukit dasar torekoh Satariyah. Ayat nyebutaken mung sinau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tujuan kematian. Karena thoriqul akhirah, dalan yang khusus menuju kepada akhirat. Mungkin wong sing nyepelekno ini mungkin saja dia tujuannya hanya untuk dunia, bukan niat benar-benar mencari Allah, harta dan tahta saja. Kemudian hanya mencari harta dan tahta segala. Kadang-kadang wanita bara. Guna pengasihan Allah, guna pengasihan itu mau. Harta tahta wanita. Berarti ini orang ini seperti ini itu adalah sudah dijanjikan. Lah, sakniki guru jenengan sapa? Wong Islam sadonya namung setunggal Muhammad Rasulullah. Lah sakniki guru panjenengan Muhammad Rasulullah wangsul Sedan Jati. Sudah inale wa nurjin kula sing ajeng makili ndawuh-ndawuhke guru panjenengan Muhammad Rasulullah kula percados jenengan. Percados, amin tak sekseni. Cilik mamang gedhe mah itu akibat sapu denda sangganen dewi. Niki wong toreko niku wis dijanji-janji. Kena ngopo kok jemes mlebu nak pancen dek niki lah ngoten no. Lah jajal-jajal ya dijajal tenan ta ya ngoten no. Berarti secara tidak langsung harta tahta dan wanita itu gambaran dunia. Gambaran dunia ini itu yang harus dihapus gitu. Harus dihapus. Kalau dia toreko ingin dadi wong sing kondang, ingin dadi wong sawampuh, sing geng, ya dudu kene dalane ra ngoten no. Nggih. Kadang-kadang enten Mbah. Kata riyadhah, terus kemudian kata-kata lakon-lakon. Itu banyak sekali masyarakat sing anggere lakon-lakon arahe mesti ke arah harta tahta dan wanita. Sedangkan di Islam sendiri yang namanya lakon-lakon itu seperti apa, Mbak? Ya. Lakon-lakon itu kan tirakat dan riyadhah to. Ditirakati diriyadhoi. Zikir lan solo aja nganti lali. Lakon-lakon iki yo laku torek itu kan laku kan. Torek kok berarti wong ahli laku. Mongko nang nggone mbae-mbae kae nang kondangan kae mengke diaturi tirakatan nggone mbae niku nek ora disuguhi aja nesu nang kono tirakatan kok. Ora ento suguhan malah cerita. Ngono rasane ning mburi. Ngono kuwi. Nah, terus apa ya sing golek bangsa kesaktian, sing golek harta urusan harta tahta wanita itu juga ditirakat, tapi itu larinya bukan ke ilahi atau seperti apa nih Mbak? Lah mangka
Zikir lan Solo jangan terali, zikir itu eling. Nggih. Solo harus sampai kepada sing dieling-eling. Maka walaupun pikiran mungkin kan ya namanya manusia, saya sendiri keinginan ada. Ya namanya normal sih ya. Tapi tentang kita begitu duduk zikir itu, zikir lan Solo jangan kita berzikir dan kita harus nyolok nekake. Dalam arti apa? Pikiran-pikiran yang lainnya dibuang semua. Setan nih. Berusaha mungkin dibuang. Iya, buang setan ini. Saya hanya satu ingin mengenal Gusti Allah. Yang ada Allah, semua adalah setan semua. Misalnya ya. Jadi nyolok dalam arti neko, disampaikan jangan punya tujuan yang lain. Giring sugesti. Sugesti itu didorong untuk lari kepada Allah. Pikiran, akal, karep, rencana kabeh ini semua digiring supaya dia menuju kepada Allah. Jangan menuju kepada yang lain. Sugesti penggiringan kita kepada Allah itu kalau di rukun iman itu lari ke rukun iman berapa? Ya, rukun iman itu kan ada 6 toh ya. Ada 6. Percaya Gusti Allah, malaikat, rasul. Mungkin itu secara dihitungkan rantai-rantai. Dia akan beriman kepada Allah itu langsung kan nggak bisa kan ya. Maka kita juga percaya adanya malaikat, percaya adanya kitab, ada rasul. Mungkin untuk menggiring sugesti ini kan supaya kita bisa tahu coro sampai kepada Allah. Lah kita membaca surat-surat. Itu surat yang dilakukan masa-masa orang zaman kenabian, zaman kewalian dulu, ditulis di hadis mau di Quran, itu kan surat kan. Yang kita wajib membaca kalau kita ingin benar-benar jalan yang benar. Itu ukuran saja. Jadi rukun iman itu seperti piramid ya, Mbah? Iya ta ya. Jadi dari Sang Maha turun-turun agak ke bawah. Lah sing ngisor dhewe iki biasane sing anu. Sing urusan keduniaan. Lari ngisor dhewe kodok kodar. Mangka bakal dhewe nang tengah dhewe bakal dhewe taala pesten Allah becik kagone Gusti Allah. Ning kadang dipesten dia dipesten Allah gak gelem ya. Lah niku yang menjadi dilema kita bagi seluruh umat Islam, ya umat beragama. Lah, mungkin betul. Dilemanya di situ. Lah maka yang namanya dipesti Allah sing piye to karepe jenengan? Nah, Allah urung mesti Allah. Kadang dipesti Allah kaya seperti ya itu saya ulang-ulang terus secara Nabi Yusuf. Itu kelakuannya baik kan, menolak kemaksiatan. Tapi pestine ndekne untuk pengangkatan derajat ndekne iki mau kudu proses melalui sifat-sifat itu. Yo sing dipitnah, diguang jero sumur, sing di penjarakan dan sebagainya. Padahal dia itu kelakuannya baik. Bener. Yo baik. Neng dipesti Allah kudu nglakoni perkara Allah, ya aja ditulak. Maka jangan mengucapkan Allah masih anal bala wal batal syuruk. Kalau subuh itu. Yang namanya qanaah itu menerima. Lah maka yang namanya percaya Allah lan becik iki mau kalau kita sikapi di situ supaya walaupun kita ini kelakuanan baik, betul bener kak, kadang kepitnah, dianggap elek, aliran dan sebagainya. Ini kita ini dipesti kelakuannya diberi ilmu baik. Proses dengan kebiak ini adalah dia ini untuk pasti digawe Allah waktu itu. Proses nih, Mbak. Proses. Niki nak teng wayang diarani di anu Mbak jegorke apa? Nah, napa jenenge? Kawah untuk di muka. Ngoten niku, Mbak. Lah nggih. Proses. Eli. Tapi kadang-kadang kan orang itu melek disanjung, amal sodako melek dilihat orang, melek dikagungkan orang, oke bos, derek langkung, amat sewu dan sebagainya. Nah, saya itu pernah baca Mbah, baca sebuah makalah. Jadi ceritanya itu ini benar apa salah menurut jenengan nggih. Karma itu akan berlaku pada kita ketika dengki, iri dan benci itu masih tebal. Tapi ketika dengki, iri dan benci itu tipis, itu bukan lagi karma tapi cobaan. Niku leres apa mboten? Ya, betul. Niku penjelasannya detail pripun, Mbak? Nah, gini yang namanya karma. Saat ini orang yang benar mesti disalahi wong. Nah, iya kan? Nah, kalau dia mengaku aku disalahi wong berarti dia itu benar. Tapi kalau dia tuh
memang berlaku salah, disalahi wong itu karma. Nah gitu kan. Jadi orang yang benar kok disalahi wong, ini berarti cobaan. Bener, ini cobaan. Aku rasa salah kok disalahi lah, keliru toh yo. Yo justru orang yang benar itu disalahi, ngono lho. Tapi kadang begini, Mbah. Orang itu melakukan kesalahan tapi merasa benar, Mbah. Ya. Nah, itu kadang juga terjadi fenomena seperti itu. Lah ngoten niku untuk memahamkan bahwa kowe iki lho kena karmamu dhewe. Kowe kadang-kadang orang itu mengatakan iki cobaan. Lah ngoten niku cara membedakan supaya orang itu paham bahwa iku lho karmamu dhewe ngoten niku. Nah, yo biasanya tidak diterima seperti itu. Itu tidak diterima. Kadang-kadang ada orang sakit-sakitan dan sebagainya. Jagalah ucapamu, jagalah sholatmu. Nah kan berarti itu tadi kalau di dalam satariyah memang kenapa di dalam satariyah zikir itu ditarik mulai dari bawah ke atas. Itu sebenarnya dari pok wawadiana Adam Betul Mudis sampai ke tulang ekor ya, ditarik ke atas. Terus nanti diputar bau kiri dan bau kanan, bau kiri dan bau kanan itu jalan untuk perjalanan atau untuk menarik jalan menggiring. Namanya energi. Maka orang itu bau kanan dan kiri. Kalau energinya itu sudah positif, maka ketek itu nggak akan bau. Karena ketek bau itu hasil dari perbuatan kita yang badek. Akhirnya yuk badek ngono lho. Energi. Lah terus diputar diambil dari tengkuk. Getok belakang kepala. Itu tumpuan energi. Biasanya energi negatif kalau sudah tertumpu di dalam tengkuk ini kandel, kaku ya. Ngediabel, dibau kayak nggak enak, berat, terus ngantuk, samar-samar, muring-muring, naik ke atas sampai ke kepala, kepala turun ke waduk namanya dinding perut. Itu nanti sebarkan seluruh tubuh, maka akhirnya diri atau awak ini nggak pernah punya enak, selalu silih berganti tentang penyakitnya. Itu energi negatif. Maka kita belajar berzikir ini untuk narik energi negatif untuk dibuang kepada tempatnya. Nggon leh ngeduk, lalu harus kenal nggon leh napungke, kembalikan kepada Allah Ta'ala, jangan dikembalikan pada orang. Jangan dikembalikan pada alam. Buanglah kepada Allah. Maka di dalam satariyah dengan zikir napas ini jangan megang sesuatu kalau belum narik napas. Jangan salaman kalau belum narik napas. Jangan bertanya kalau belum narik napas. Segala sesuatu ada tarik napas. Karena apa? Mikrokosmos dan makrokosmos itu untuk penyeberangan energi negatif itu dari sentuhan tangan dan kaki. Sentuhan tangan kaki. Maka waktu salaman harus ditarik. Narik napas itu adalah arti narik energi negatif, dibuang. Kadang-kadang energi negatif ini ketarik sehingga orang yang kita jak salaman ini juga energi negatifnya tertarik sama kita. Pengobatan bisa jadi obatan. Tapi energi negatif sendiri kan ada dua kan ya. Yang lahir itu adalah busuk bakteri yang membakar, namanya bio. Tapi juga ada ya bakteri yang mikro yang menghidupkan. Nah, sedangkan yang batin itu adalah yang namanya mandorot. Mandorot. Dan maka di masa kita berzikir, berduduk itu semua energi negatif kita dibuang. Pikiran pada tetangga yang seudon, mikir yang lainnya, merasa diri itu. Jadi kita jangan sampai nyudoni semua yang ada di depan kita di makrokosmos. Jangan punya seudon. Jadi semua itu adalah yang lebih buruk, lebih jahat itu adalah saya gitu. Introspeksi diri. Nengok ketoke, maka waktu kita bersemedi, bertafakur untuk melarikan kepada energi negatif dibuang pada tempatnya. Berarti dikembalikan kepada muaranya. Ya, maka semua atau kalau dalam pandangan saatnya itu harusnya pakainya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah kembali kepada Allah, bukan hanya khusus orang mati saja. Jadi satu cangkir gelas ini pemberian
Dari siapa misalnya dari Gus Sukron, dari saya. Saya nyebutnya harus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dari Allah, kembali kepada Allah. Nah, maka yang memberi kamu mungkin saja kan semua itu nanti ada efeknya juga kembali kepada kamu karena ya kodratnya lewat sampean. Tapi mungkin ini kalau diamalkan seperti itu mungkin jadi kerutuki wong. Ajaran. Tapi kalau untuk pribadi boleh nggak? Ya boleh saja. Boleh saja. Terus Mbah, masih pertanyaan yang kedua ini tadi. Kadang-kadang itu kita sudah berusaha untuk ngerekso napas, dzikir Qiblul Anfas. Terus kemudian kita juga kadang salaman narik napas. Tapi masih ada cerita yang mengatakan bahwasanya tidak ada perubahan. Tidak berguna. Aku yo cek ngene-ngene wae. Malah usahaku kok malah dadi mlotrok. Biasanya ngoten niku. Nah, seperti itu seperti apa, Mbah? Nah, itu namanya gagal paham juga. Nah, mungkin dengan tujuan mlebu Torekoh itu juga ingin seperti itu. Berarti kodok kodare. Nah, padahal di dalam Torekoh biar tahu jalan tuh sebenarnya menerima dulu. Nah, maka semua itu tujuan kita Torekoh bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Dan di dunia kita dibentuk dengan kelakuan-kelakuan kita, akidah akhlak di dunia. Ya kita bekerja, usaha dan sebagainya. Kalau tidak salah ingat, Mbah, di buku panduan itu yang pertama itu luruskanlah niatmu. Ya, nah, itu bagian dari situ ya, Mbah. Ya tazkiyun niyah. Meluruskan niat. Meluruskan niat. Kalau sudah diawali sudah kleru, mesti mburine kleru kabeh. Kleru kabeh. Oh, eling-eling li. Nggih, matur sembah nuwun.